Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap, Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dicekal oleh Ditjen Keimigrasian Kemenkumham Jakarta. Hal ini dilakukan agar Aguan tidak bisa bepergian selama penyidikan kasusnya berjalan. Pencekalan dilakukan setelah Sugianto Kusuma alias Aguan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap reklamasi pesisir pantai utara Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Agung Sedayu Group, Sugianto Kusumo, Aguan, memimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri, PMDN, proyek IKN. Hal itu terungkap dari pernyataan resmi Kementerian Investasi (BKPM), Bahlil Lahadalia. Berkaitan dengan posisi itu, Aguan telah mengunjungi proyek IKN pada Jumat, 11 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampailah kita di acara dibacain berita yang kesekian. Di ruang tayang Anda hadir bersama Bung Kameramen. Silakan. Ya, Bung Alfian. Baik, Bung Alfian, terima kasih. Hari ini ada berita lagi-lagi berkaitan dengan IKN, Bung Alfian. Dari CNN Indonesia, judulnya adalah Profil Aguan, Pemimpin Konsorsium Pengusaha RI ke Proyek IKN. Nama pembisnis ulung Sugianto Kusuma alias Aguan tengah menjadi sorotan setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN ke proyek Ibu Kota Nusantara akhir pekan kemarin. Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi BKPM. Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo. Nah, Bung Alfian, apa respon awalnya? Karena orang-orang jadi bertanya, padahal Aguan ini orang yang sempat bermasalah dengan beberapa hal, ternyata dia yang memimpin penanaman modal investasi dalam negeri. Gimana Bung Alfian? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pemirsa, kita adalah para putra patriot pribumi muslim Indonesia. Kita warga negara Indonesia adalah warga negara mayoritas. Maka untuk ini saya menyatakan bahwa proses-proses ini merupakan sebuah permainan ekonomi politik, bisnis politik, politik bisnis yang kelihatannya akan terus bergerak, dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lihat rasionalitas daripada orang-orang ini, kredibilitas orang-orang ini, integritas orang-orang ini, dan patriotisme mereka terhadap keutuhan NKRI. Karena fenomena IKN merupakan fenomena yang banyak direaksi oleh para ahli politik pembangunan, para ahli politik ekonomi, para ahli strategi, geostrategi internasional. Maka kalau ditanyakan oleh Bung Kameramen apa respon saya, yang jelas kita akan mendudukan dulu untuk siapakah IKN itu. Betul. IKN itu untuk siapa, untuk apa, mau apa, ada apa, bagaimana. Saya ingin mengatakan IKN itu belum bisa dilihat sebagai prioritas. Kita punya banyak persoalan, kampung-kampung yang masih kumuh, jalan-jalan yang rusak, dan pengelolaan kenegaraan kita juga akan membuat menjadi satu situasi yang perlu adaptasi yang panjang, karena tempat yang baru masih jauh daripada realitas secara kultural, secara teritorial, secara psikologis, secara sosiologis, secara antropologis, dan belum lagi masyarakat di Kalimantan Timur yang berpuluh bahkan beratus pihak yang merasa tanah mereka ini belum diselesaikan dengan cara yang baik. Mereka adalah orang yang memang sudah ada dan pernah ada dan sering menjadi bagian daripada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Kita tahu mereka-mereka ini punya banyak kasus-kasus besar yang kasus itu seolah-olah tidak dipersoalkan lagi. Betul. Nah, sekali lagi saya nyatakan negeri ini milik seluruh rakyat Indonesia dan pemegang saham terbesarnya adalah umat Islam, para ulama dan santri. Ya, Bung Alfian, kemudian ada berita dari Tempo yang unik nih Bung Alfian. Terkuak,
Aguan diduga dalang suap reklamasi, ini buktinya. Atau beliau memang sudah ditakuti oleh banyak pihak yang akhirnya beliau yang menjadi memimpin di sana. Nah, Bung Alfian, tapi kan kalau kita bahas secara holistik, Bung Alfian, Cina hari ini ekonominya sedang amburadul. Satu sisi di dalam negeri diambil alih macam-macamnya oleh Cina dalam negeri. Kemudian untuk proses desain dan apa-apa lainnya, Jokowi ngemis pada Cina Xi Jinping atau Cina luar negeri. Ini Cina. Ini kita jadi yang sering Bung Alfian tanyakan. Ini jadinya untuk siapa? Untuk apa? Kita jadi makin pusing nih Bung Alfian sebagai netizen. Bagaimana responnya Bung Alfian? Ada satu terminologi yang disebut dengan ius sanguinis. Ius sanguinis ini adalah diaspora darah yang dimiliki oleh orang-orang Cina. Dan saya mengajak kepada seluruh patriot yang bersambung dari Aceh sampai Irian, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yuk semua kita kembali mengingatkan pesan perjuangan para pejuang-pejuang patriot bangsa kita. Tidak ada kata negara ini sudah merdeka, maka kemerdekaan milik seluruh warga negara. Bukan kemerdekaan milik semau gue dari orang-orang yang merasa punya kuasa dan punya uang. Sekali lagi, saya Alfian Tanjung, pimpinan Taruna Muslim, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita rapatkan barisan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya nyatakan, hari-hari ke depan, kita akan berada pada kegembiraan, semangat, dan jihad untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, Bung Alfian, doa-doa kita ke depan salah satunya adalah mudah-mudahan IKN ini menjadi gagal, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, yang menarik ada ini Bung Alfian. Ingat nggak Bung Alfian ketika ada kasus Rocky Gerung, tiba-tiba ada seolah-olah putra daerah marah-marah melaporkan Rocky Gerung. Nah, ternyata di sisi lain ada putra daerah lain yang mempertanyakan si putra daerah ini. Gimana bahasanya? Pokoknya jadi kayak saya melihat seolah-olah warga Kalimantan mendukung IKN, Bung Alfian. Padahal lebih banyak lagi mungkin, Bung Alfian, yang menolak itu. Makanya saya ingin analogikan atau ingin saya sambungkan dengan Aguan ini, Bung Alfian. Kan dengan Aguan memimpin penanaman modal investasi di IKN, seolah-olah pengusaha di dalam negeri mendukung IKN, Bung Alfian. Jadi ketika misalkan nanti ada pengusaha yang menolak IKN, bisa jadi dianggap melawan peraturan, melawan pemerintah, dan tidak taat pada negara. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, saya melihat di sini ada bentuk pemecah belahan anak bangsa, adu domba, dan lain-lain. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, silakan pesan Bung Alfian agar senantiasa ibu kota kita tetap Jakarta. Itu yang sering Bung Alfian sampaikan. Ada lagi, saya mendengar oknum-oknum orang-orang yang melarang masyarakat dan warga negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Hak bernegara itu ada dan hak berpendapat itu ada. Pertama, Belanda dulu bekerja sama dengan Cina untuk melakukan kerja-kerja adu domba dan kerja-kerja belah bambu. Yep. Jadi buat pemirsa, saya mengatakan dengan tegas bahwa memang hari-hari ke depannya adalah hari-hari yang menyenangkan. Hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang membuat kita punya semangat darah untuk menghidupkan kembali bahwa negeri ini, ayo bung rebut kembali. Jadi kalimat terakhir dari saya adalah, jangan mau adu domba dan pahami politik belah bambu, dan kembali kita mengingat betul semua peran-peran perjuangan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, yang mereka memang hari ini membutuhkan kekuatan wawasan, kekuatan strategi, kekuatan logistik, kekuatan SDM, dan kekuatan-kekuatan alternatif lainnya yang membuat kita akan menjadi lebih kuat, dan kita juga akan tegaskan bahwa Indonesia Raya beribu kota di Jakarta Raya. Kita akan berjihad fi sabilillah, jihad konstitusi, jihad rakyat, jihad umat, jihad seluruh warga negara Indonesia. Negeri ini sudah merdeka, tidak mau dijajah oleh siapapun. Kita akan merdeka lahir dan batin, dunia akhirat, merdeka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.